Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ahmad. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan virtual. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentunya di rumah masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertama ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Singkat saja, pengampu mata pelajaran saya sendiri, Nur Ahmad, atau biasa dipanggil Pak Ahmad. Kita lanjut. Nah, di sini ada peta konsep yang nantinya kita akan mempelajarinya selama 2 semester. Di sini ada ta'aruf, marofik, al-madrasiyah dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dengan tema yaitu at-ta'aruf. Ya, kita lihat. Nah, sebelum mempelajari tema ta'aruf itu sendiri, ada baiknya karena kita di sini belajar bahasa Arab, tentunya kita belajar bahasa apapun kita harus mengisi yang ada di otak kita, yaitu al-mufradat, yaitu kosakata yang tentunya berkaitan dengan bahasa Arab. Seseorang bisa berbahasa Indonesia, seseorang bisa berbahasa Jawa, seseorang bisa berbahasa Inggris dengan lancar, berbahasa Arab dengan lancar. Itu tentunya ya, tidak lain karena mereka memiliki kosakata yang banyak di dalam otaknya. Ya, maka dari itu, jika kalian ingin mempelajari suatu bahasa, pastinya kalian juga harus mau untuk menghafal kata per kata pada suatu bahasa tersebut. Nah, dan di sini jangan kalian pikir susah, saya akan menjelaskan dengan gamblang. Insya Allah jika kalian memahaminya dengan cermat, pasti akan bisa. Ya. Di sini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ad-dhamir. Ya. Apa itu dhamir? Ya. Dhamir adalah kata ganti. Nah, di sini kata ganti orang itu dibagi menjadi 3. Ada dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab, ada dhamir ghaib. Nah, apa itu dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dhamir ghaib? Seperti layaknya kita berbicara saya dengan Anda misalkan ya. Nah, saya atau misalkan ada 2 orang atau kita berdua, misalkan saya berdua dengan seseorang, itu disebut dengan orang pertama. Ya, saya itu kan orang pertama yang ngajak bicara atau yang berbicara. Ya. Terus ada lawan bicara kita tentunya di depan kita, orang kedua yang diajak bicara. Ya, orang kedua yang diajak bicara. Siapa? Kamu, ya. Kamu berdua, nah, kamu bertiga itu kan banyak. Nah, gitu ya. Jadi ada saya, orang pertama, ada orang kedua, kamu, ya. Terus biasanya orang dalam berbicara itu akan membicarakan orang lain, ya. Nah, orang lain itu yaitu orang ketiga. Nah, di sini ada orang ketiga, bukan setan ya. Ini dhamir ghaib. Nah, ini ghaib. Nah, biasanya kan kita ghibah sesuatu. Nah, ghibah itu kan orang yang tidak ada. Nah, ghaib ini orang yang enggak ada di sekitar kita. Jadi kita membicarakan seseorang itu. Nah, ini orang ketiga ini disebut dhamir ghaib atau orang ketiga yang dibicarakan. Itu seperti siapa? Seperti apa? Contohnya dia, ya, dia laki-laki atau dia perempuan, nah, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ya, untuk lebih pahamnya kita lanjut. Nah, di sini ada dhamir ghaib. Nah, tadi dhamir ghaib itu adalah dhamir yang ketiga ya, kata ganti orang ketiga. Ini kata ganti orang pertama, dhamir mutakalim, mukhatab, dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua, ya. Dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga. Nah, kita lanjut. Nah,
goib. Nah, di sini uniknya di dalam bahasa Arab semua kata benda ya itu dibedakan sesuai dengan jenis kelaminnya ya. Jadi semua kata benda, semua benda ya itu semuanya saling berpasang-pasangan ya. Hanya di dalam bahasa Arab ya. Bahasa yang lain tidak serinci ini ya. Bumi dengan langit, tentunya ya laki perempuan ya. Semuanya mereka punya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin nanti akan sering dibahas, itu ada mudzakkar, ada muannas. Nah, mudzakkar ini laki-laki, muannas ini perempuan. Oke ya. Kita lanjut ya, yang mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, di sini saya jelaskan tabelnya dulu ya. Di sini ada jumlah. Nah, jumlah ini jumlah dari segi kuantitas ya. 1, 2, 3 banyak. Nah, itu ya, itu jumlah. Nah, di sini ada mufrad ya. Maaf, saya balik. Sini ada mufrad ya, ada tasniyah, ada jamak. Ini sama ya. Nah, mufrad ini tolong diingat baik-baik. Mufrad ini tunggal atau satu orang. Di sini ada tasniyah. Tasniyah itu 2 orang dan jamak. Nah, jamak di dalam bahasa Arab di sini lebih dari dua orang ya. Kalau satu orang goib, nah dia jadi orang ketiga yang dibicarakan itu dia di dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya huwa ya. Bahasa Arabnya huwa. Kalau satu orang. Uniknya di dalam bahasa Arab ya, domir atau kata ganti orang itu ada 14 ya. Ada 14. Nanti ada 14, banyak sekali, Pak. Iya. Nah, beda dengan bahasa-bahasa lainnya yang hanya ada beberapa. Jadi cuma ada dia, kamu, saya, kita, ya, mereka, ya. Tidak ada 2 orangnya. Nah, uniknya di dalam bahasa Arab ini ada 2 orang. Jadi 2 orang itu ada bahasanya sendiri. Nah, kalau dia 1 orang, jumlahnya 1, ya, itu bahasa Arabnya huwa. Nah, kalau dia laki-laki 2 orang, ya, ini laki-laki ya. Dia laki-laki 2 orang, itu bahasa Arabnya huma. Ya. Huwa, huma, ya. Kalau dia laki-laki banyak orang, itu hum, ya. Atau disebut mereka ya. Mereka berdua, mereka. Ini mereka ini banyak ya. Jelas ya? Jadi di situ perbedaannya. Jadi kalau dia laki-laki 1 orang, huwa. Kalau dia laki-laki 2 orang, huma. Kalau dia lebih dari 2, bisa 3, bisa 10, bisa 100, bisa 205, bisa 2020 ya. Jumlahnya ya. Kalau laki-laki lebih dari 2, itu bahasa Arabnya hum ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada dhamir goib yang muannas, yang perempuan. Nah, di sini ada mufrad, tasniyah, jamak, sama seperti yang di atas. Saya percepat karena yang di atas sudah jelas insyaallah ya. Nah, kalau dia perempuan ya, 1 orang itu bahasa Arabnya hiya. Nah, kalau dia perempuan 2 orang itu bahasa Arabnya huma. Kalau dia perempuan banyak lebih dari 2 itu bahasa Arabnya hunna. Oke, sampai di sini paham insyaallah ya. Nah, di sini ada keunikan dalam 2 orang itu di sini sama ya. Kalau kita perhatikan di sini sama-sama huma. Nah, karena ketika 2 orang, ketika kita menunjuk dia 2 orang itu bisa berpasangan. Dia bisa laki perempuan, bisa laki semua, bisa perempuan semua ya. Nah, uniknya bahasa Arab itu seperti ini, sangat rinci dan detail dan bagus ya. Tidak ada apa istilahnya kerancuan di dalamnya ya. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada dhamir mukhatab. Nah, dhamir mukhatab ini kata ganti orang kedua, yaitu tadi kamu ya, kamu atau yang diajak bicara. Nah, sama seperti yang dhamir goib, di sini ada mudzakkar, ada muannas. Nah, kalau untuk laki-laki gimana? Kalau untuk perempuan gimana? Nah, kalau kita berbicara dengan kamu laki-laki, nah dia pakai misalkan 1 orang pakai anta, atau biasanya
ngomongnya ente yaitu anta bisa anti ya. Nah, kalau misalkan kamu berdua, nah laki-laki itu berarti antuma ya. Terus kamu ya, kamu laki-laki lebih dari dua, itu bahasa Arabnya pakai antum. Nah, itu ya. Jadi anta, antuma, antum ini berbeda. Nah, terus kalau misalkan kata ganti orang kedua, kamu ya, perempuan misalkan orangnya perempuan bukan laki-laki. Nah, kalau satu orang itu bahasa Arabnya anti. Kalau kamu perempuan berdua itu antuma. Kalau lebih dari dua atau banyak perempuan itu pakai antunna ya. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ya, paham ya? Ini domir mukhatab kata ganti orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Saya rasa sampai sini paham. Kita lanjut. Nah, di sini ada domir mutakallim. Nah, domir mutakallim ini kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama itu ya saya yang ngajak bicara ya, atau orang yang ngajak bicara ya. Nah, di sini mudzakkar muannas jadi satu karena saya itu bisa perempuan bisa laki-laki. Kami pun misalkan kami ya, kita ngobrol bareng-bareng ya, menggunakan kata kami, misalkan kita ada bertiga atau berdua atau berempat, berlima, berdua itu disebut kami ya. Nah, di sini bisa laki-laki bisa perempuan, bisa semuanya laki-laki semua itu pakai nahnu, bisa semuanya perempuan itu sama aja pakai nahnu, bisa laki perempuan itu nahnu. Nah, di sini domir mutakallim atau kata ganti orang pertama yang mufrad tunggal ya, bahasa Arabnya pakai ana ya, ana. Kalau banyak kami itu pakai nahnu. Insyaallah sampai sini semoga anak-anak paham semuanya ya, karena ini sangat mudah sekali. Jadi nanti ya tugasnya silahkan dihafalkan domir-domir ini ya. Sebenarnya yang paling penting itu kalau misalkan kita mengikuti di kitab itu hanya kita suruh menghafalkan ana ya, anta, anti ya, huwa sama hiya. Nah, ini mudah sekali. Huwa, hiya, anta, anti sama ana ya. Jadi saya berharap anak-anak madrasah sanawiyah At-Taraqi untuk menghafalkan semuanya, karena ini satu kesatuan. Insya Allah nanti akan berlanjut, nanti bahasa Arab pasti kalian akan ketemu ini, dan semoga kalian di kelas 7 ini sudah hafal duluan ya. Insya Allah kalau misalkan dari MI ya rata-rata sudah hafal ini. Nah, saya ingin kalian menghafalkannya ini. Kita coba kita baca satu-satu ya, nanti hafalannya bisa seperti ini. Paling simpelnya lagunya ya, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, seperti itu dihafalkan nanti ya. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sebenarnya mudah sekali menghafal ini karena yang dua orang ini sama ya, makanya saya suruh menghafal saja karena nanggung kalau kita tahu sedikit-sedikit. Jadi saya petakan domir itu seperti ini lengkapnya. Nah, ini antum kalau dua orang itu sama ya, nah, tinggal menghafalkan yang atas bawah ini aja ya. Kalau misalkan bingung ya, nah dipetakan seperti itu. Insya Allah anak-anak sekalian bisa semua ya. Mungkin untuk pembelajaran domir atau kata ganti kita cukupkan sampai sekian. Selanjutnya nanti akan kita bahas di video yang kedua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.